Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat latar belakang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Ma'mur, dan kemudian ke sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati sebelum Isra Mi'raj ini terdapat rentetan tragedi-tragedi yang cukup membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Mulai dari wafatnya paman beliau Abu Talib, kemudian disusul oleh wafatnya istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan tekanan-tekanan secara fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Selanjutnya Nabi mencoba untuk hijrah ke Taif, ya, dalam rangka mendakwahkan mereka, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak dan diusir dari Taif secara kasar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin balik ke Mekah, Nabi harus ada orang yang melindunginya. Nabi harus ada orang yang menjaminnya agar orang-orang Quraisy tidak menyakitinya. Sungguh begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingin menghibur baginda Nabi. Allah ingin menunjukkan kalau Allah itu perhatian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah latar belakang kenapa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat oleh Allah ke sisinya. Nah, ini kisah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, inilah yang dinamakan dengan Isra, ya, Isra. Maka itu yang akan kita bahas. Isra Mi'raj ini jamaah sekalian, barakallahu fikum, diperselisihkan oleh para ulama tentang kapan terjadi, tanggal berapa dan bulan apanya, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Isra ini terjadi ketika tahun kelima dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-10. Pokoknya ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian ada yang mengatakan pada bulan Rajab, ada yang mengatakan pada bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada bulan Muharram. Artinya ada perselisihan yang cukup, ya, panjang lebar di kalangan para ulama tentang Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan apa, tanggal berapa, dan tahun keberapa. Apa pelajaran yang dapat kita petik, ya, dari adanya perselisihan tentang tanggal, bulan, dan tahun Isra Mi'raj ini? Maka
di sini ada pelajaran, yaitu malam Isra Mi'raj itu tidak memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan malam-malam yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menjelaskan kepada para sahabat bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa. Makanya ada perselisihan. Ini menunjukkan kalau malam Isra Mi'raj itu tidak memiliki kelebihan dibandingkan malam-malam yang lainnya. Untuk kita rayakan, untuk kita gunakan ibadah melebihi ibadah-ibadah di malam-malam lainnya, apalagi ada ibadah-ibadah khusus, maka enggak ada hal-hal semacam itu, ya. Oleh karena itu Abu Umamah Ibnu Naqqash Asy-Syafi'i pernah mengatakan, wa amma lailatul Isra falam ya'ti fi arjahiyatil amali fiha hadisun sahihun wala dha'ifun, ya. Di dalam Isra Mi'raj itu tidak ada dalil yang sahih maupun dhaif yang menunjukkan tentang dianjurkannya untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Enggak ada. Walizalika lam yu'ayyinha an-nabi li ashabihi. Oleh karena itu Nabi tidak menjelaskan, merinci secara detail Isra itu terjadi bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, enggak dirinci oleh Nabi untuk para sahabat. Begitupun para sahabat tidak menyampaikan kepada kita Isra itu terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian secara rinci. Enggak ada nukilan-nukilan baik yang sahih ataupun dhaif, enggak ada. Itu menunjukkan bahwasannya malam itu tidak memiliki keistimewaan yang melebihi malam-malam yang lainnya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, lam yakum dalilun ma'lumun ala lailatul Isra wala ala syahriha wala ala ashriha, ya, wala ala ainiha. Tidak ada dalil yang jelas tentang malam Isra Mi'raj ini, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, enggak ada. Bal an-nuqul fi zalika munqati'ah. Akan tetapi nukilan-nukilan yang ada tentang malam Isra Mi'raj ini semuanya sanadnya terputus. Sanadnya terputus, artinya dhaif. Tidak ada yang menunjukkan kalau tanggal sekian, bulan sekian itu adalah merupakan hal yang pasti. Enggak ada, ya. Al-Imam Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam yasbut min tariqin sahihin wala hasanin annal Isra kana fi Rajabin, ya, al-waridu fi dzalika la asla lahu. Tidak ada dalil yang sahih maupun hasan, ya, yang sahih hasan pun enggak ada, apalagi yang dhaif maupun maudhu, ya. Apalagi yang dhaif. Kalau maudhu memang banyak, yang diada-adakan itu banyak. Jadi enggak ada dalil yang sahih, enggak ada dalil yang hasan bahwasanya Isra itu terjadi di bulan Rajab, enggak ada. Semua yang ada tentang hal itu la aslalahu, semuanya palsu, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Jadi pelajarannya jamaah sekalian, ketika para ulama berselisih tentang tanggal, tahun, bulan, itu karena memang Nabi tidak menjelaskan Isra Mi'raj itu tepatnya pada bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwasanya malam Isra Mi'raj itu tidak memiliki kelebihan dibandingkan malam-malam yang lainnya, sehingga kita tidak perlu untuk merayakannya, tidak perlu untuk mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di malam Isra Mi'raj ini. Apalagi ada orang yang merayakannya tengah malam menjelang subuh, habis itu kebablasan sholat subuhnya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Kemudian bagaimana kisah atau perincian tentang Isra Mi'raj ini, maka kita akan sebutkan secara jelas dan ringkas insyaallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad mengatakan, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahihi minal Masjidil Harami ila Baitil Maqdisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dengan jasadnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, dengan jasad dan ruhnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Perhatikan di sini jamaah sekalian.
Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Artinya Rasulullah tidak berjalan dengan sendirinya, namun itu atas kudrah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang meragukan tragedi Isra Mi'raj ini. Mana mungkin ya dari Baitul Haram, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dari Makkah ke Palestina dalam waktu 1 malam. Mustahil kata mereka. Sehingga mereka mengatakan kisah Isra Mi'raj itu enggak ada. Itu adalah kisah dusta kata mereka. Karena memang secara akal itu enggak mungkin kita bisa sampai dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, yang mana pada saat itu enggak ada pesawat, enggak ada alat transportasi yang canggih seperti sekarang. Butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai. Tapi kok Muhammad bisa dalam waktu 1 malam, pagi harinya udah ada di Mekah. Maka banyak orang-orang mendustakan ini. Mereka lupa kalau Nabi itu diperjalankan oleh Allah, bukan jalan dengan kemauannya sendiri. Tapi itu menunjukkan Allah yang memiliki kudrah, maha mampu untuk hal tersebut. Ketika orang meragukan Isra Mi'raj, berarti meragukan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu? Ya, kalau ada orang mengingkari Isra Mi'raj, mendustakan Isra Mi'raj, berarti dia adalah orang yang meragukan kudrah Allah, meragukan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memperjalankan bagi dan Nabi. Ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, bijasadihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar Isra Mi'raj itu dengan jasadnya dalam keadaan terjaga. Karena ada orang-orang yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj itu dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Ada yang mengatakan ruhnya Nabi yang diperjalankan, jasad Nabi masih ada di kota Makkah. Dan itu tidak benar. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan alas sahih bi jasadihi. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis bi jasadihi, yaqzatan, dengan jasadnya, dengan fisiknya dalam keadaan terjaga. Dan itu menunjukkan inilah mukjizat, inilah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rakiban al-buraq, ya, rakiban al-buraq, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu mengendarai buraq, ya, mengendarai buraq. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dengan membawa buraq. Ya, buraq itu tidak lebih besar daripada kuda dan tidak lebih kecil daripada bagol, ya. Jadi Nabi didatangi oleh Jibril dengan dibawakan kendaraan buraq ini. Lailata usriya, pada malam ketika Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Yang mana buraq ini dalam keadaan muljaman musarraja. Ya, buraq ini dalam keadaan ada tali kekangnya. Ya, tali kekangnya. Fastas'aba alaihi, tapi buraq ini mempersulit Nabi. Ya, buraq ini mempersulit Nabi untuk menaikinya. Maka Jibril berkata kepada buraq, Abi Muhammadin taf'alu hadza? Apakah kamu melakukan perbuatan semacam ini kepada Muhammad? Apakah kamu berani mempersulit Nabi Muhammad untuk menaikimu wahai buraq? Kata Jibril, ma rakibaka ahadun akrama indallah minhu. Kamu tidak pernah dinaiki oleh orang yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Maka farfadda araqan, buraq ini pun langsung berkeringat, ya, berkeringat, berkucur keringatan karena begitu takutnya. Ya, lihatlah, buraq ini mempersulit baginda Nabi untuk menaikinya, ditegur oleh malaikat Jibril. Apakah kamu melakukan perbuatan semacam ini kepada Muhammad?
sedangkan tidak ada orang yang lebih mulia menaikimu dibandingkan dia di sisi Allah. Maka mendengar kata itu langsung berkeringat, bercucuran keringatnya Buraq ini. Lalu bagaimana dengan kita jemaah kaum muslimin? Ya, di antara kita ada yang menistakan Nabi, ada yang menghina Nabi, ada yang mencela Nabi, menyakiti Nabi secara fisik dan secara kehormatan. Buraq aja mempersulit Nabi untuk menaikinya ditegur oleh malaikat Jibril. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menghina dan mencerca Nabi? Maka pasti akan mendapatkan teguran dan balasan yang lebih keras oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, ya. Baik. Jadi Isra itu apa? Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq. Maka Masjidil Haram dan Baitul Maqdis ini menunjukkan dua tempat yang sangat mulia. Karena itu menjadi awal dan tujuan. Diawali dari Masjidil Haram, diakhiri di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan dua tempat ini adalah merupakan tempat yang mulia. Makanya Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum dialihkan ke Ka'bah. Jelas ya? Ini. Sahibahu Jibril, suhbatu Jibril alaihi wassalatu wassalam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra, ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis ini ditemani oleh Jibril, ya. Fanazala hunaka, Nabi singgah di Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa. Wa shalla bil anbiya'i imaman, kemudian Nabi salat mengimami para anbiya, para nabi. Ya, wa rabatal buraq bi halqati babil masjid, dan Nabi mengikat Buraq itu di pintu Masjidil Aqsa, ya. Jadi inilah peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj ini setelah peristiwa Isra ini terjadi, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat. Urija, pada malam yang sama diangkat dari Baitul Maqdis ila sama'id dunya, ke langit pertama. Ke langit pertama, langit dunia, langit yang kita lihat ini. Itu namanya sama'ud dunya. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah salat dengan para anbiya, Nabi diangkat dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Kemudian fastabtaha lahu Jibrilu, Jibril mengetuk pintu langit dunia, ya, meminta untuk dibukakan. Fafutiha lahu, lantas pintu langit dunia pun dibuka, ya. Fara'a hunaka Adama aba basyarin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit dunia ini melihat Nabi Adam alaihissalam, ya, bapak kita semua. Fasallama alaihi, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada Adam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian Adam pun menyambut, farahaba bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adam menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya apa di sini jamaah sekalian? Ya. Jadi ketika kita ingin memasuki sesuatu yang bukan daerah kita, bukan rumah kita, maka hendaklah kita meminta izin. Ini. Lihatlah Jibril meminta izin kepada penjaga langit pertama. Setelah diizinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ketemu dengan Nabi Adam yang tinggal di langit pertama. Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun sebaliknya, Nabi disambut oleh Nabi Adam. Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Adam. Pelajarannya apa? Sangat dianjurkan bagi kita ketika kedatangan orang-orang mulia, orang-orang soleh, untuk menyambutnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Nabi Adam alaihi salam, ya. Farahaba bihi. Kemudian Nabi Adam mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dan Nabi Adam
mengakui bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di langit pertama ini arwahus suada, ruhnya orang-orang yang suada, maksudnya orang-orang yang bahagia karena masuk surga. Sebaliknya juga Nabi diperlihatkan arwahul asqiya, orang-orang yang sengsara, ruhnya orang-orang yang sengsara karena masuk neraka. Jadi di sebelah kanan itu ada orang-orang bahagia, di sebelah kirinya ada orang-orang sengsara. Itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hal yang dilihat oleh Nabi ketika itu adalah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penjaga api neraka, khazinun nar, penjaga api neraka. Ya, malaikat Malik ra'a malikan khazinan nar. Ya, dia melihat Malik penjaga api neraka. Wa huwa la yadhak, sedikit pun enggak tertawa penjaga api neraka ini. Enggak tertawa, enggak tersenyum. Mukanya masem. Ya. Jadi walaysa ala wajhihi bishrun wala basyashah, kata Nabi. Enggak ada di wajah Malik penjaga neraka ini raut yang senyum, yang cerah, itu enggak ada, mukanya masem, ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Ya. Yang dijaga oleh siapa? Alaiha malaikatun gilazun syidad. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang bengis. Ya, makanya Nabi mengatakan enggak tertawa, mukanya serem, ya, masem, enggak menunjukkan ada raut yang berseri-seri, itu enggak ada. Pokoknya bengis penjaga api neraka itu. Ya, sangat mengerikan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana mereka enggak pernah durhaka terhadap perintah Allah. Kalau Allah mengatakan lempar tuh orang ke dalam neraka, dilempar benaran tanpa ada belas kasih sedikit pun. Itulah khazinun nar, penjaga api neraka, dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka tadi. Di neraka Nabi diperlihatkan salah satunya adalah akalatul yatama. Ya, akalatu amwalil yatama, orang-orang yang makan harta anak yatim. Diperlihatkan bagaimana siksaannya. Ya. Makanya di Al-Qur'an disebutkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sejatinya mereka memakan api neraka, memasukkan api ke dalam perutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bagaimana suara orang-orang yang makan harta anak yatim ini di dalam neraka. Ya, tahu kalau sapi itu digorok kan ada suara gitu ya. Nah, seperti itu suaranya. Makanya lahum masyafir kama syafiril ibl. Ya, mereka itu memiliki suara desisan, kesakitan, ringkihan seperti ringkihan unta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, mereka meringkih kesakitan seperti unta meringkih. Yuqdzafuna fi afwahihim qita'an minan nar. Dimasukkan secara paksa ke mulut mereka itu api. Ya, api. Fatahruju min adbarihim, kemudian api itu sampai keluar ya dari dubur mereka. Itu begitu disiksa orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan akalatur riba. Bagaimana siksaan orang-orang yang makan harta riba. Diperlihatkan. Ya, lahum butunun kabiratun la yaqdiruna li ajliha an yatahawwalu an amakinihim. Orang-orang yang makan harta riba ini perutnya membesar. Ya, sampai-sampai mereka tidak mampu untuk berpindah dari tempat mereka karena perut yang besar tadi. Ini seperti itu siksaan orang-orang yang makan harta riba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan az-zunat, para penzina. Ya, bagaimana siksaannya? Baina aidihim lahmun saminun tayyibun
ila janbihi lahmun muntinun. Jadi para penzina itu di depannya ada daging yang segar, tapi di sebelahnya ada daging yang busuk. Ya'kuluna minan natni. Mereka lebih memilih memakan daging yang busuk dan tidak mau memakan daging yang segar tadi. Karena di dalam kehidupan dunia mereka memilih yang haram padahal ada cara yang halal. Bukankah Allah menghalalkan pernikahan? Bukankah Nabi Muhammad SAW mensunnahkan pernikahan? An-nikahu sunnati, kata Nabi Muhammad. Nikah itu sunnahku. Tapi mereka lebih memilih hubungan zina, hubungan di luar pernikahan yang haram dibandingkan yang halal. Maka ketika di akhirat mereka disiksa dengan memilih daging yang busuk yang membuat mereka kesakitan dibandingkan daging yang segar padahal ada di hadapan mereka. Ini siksaan para penzina yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Nabi SAW diperlihatkan wanita-wanita yang mengizinkan laki-laki selain anak mereka masuk ke tempat mereka. Artinya wanita-wanita yang selingkuh, wanita-wanita yang berbuat zina, mengizinkan laki-laki untuk menyentuhnya selain suami mereka, mengizinkan laki-laki untuk masuk ke tempatnya selain anak-anak dan suami mereka, laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya, maka siksaannya adalah ra'ahunna mu'allaqat bisadihinna. Nabi melihat mereka itu disiksa, mohon maaf, disiksa dengan payudara mereka, melilit mereka sendiri, digantung dengan payudaranya, waliyadzubillah. Itu siksaan wanita-wanita yang selingkuh. Ini yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi ketika Nabi melihat ke kanan ada arwahnya suada, ketika melihat ke kiri ada arwahnya asyqiya, arwahnya orang-orang yang sengsara tadi. Setelah selesai dari langit pertama, maka Nabi SAW dibawa oleh Jibril ke langit yang kedua. Urija ila sama'is saniyah, ke langit yang kedua. Fastaftaha lahu, maka Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua, minta izin. Kemudian diizinkan. Fara'a fiha Yahya ibn Zakaria wa Isa ibn Maryam. Di langit kedua Nabi SAW melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kemudian Nabi SAW menghampiri mereka berdua, mengucapkan salam, dan mereka pun membalas salam Nabi SAW, dan mereka menyambut Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi dibawa lagi ke langit yang ketiga. Di langit ketiga Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada Yusuf, dibalas salamnya, dan Yusuf menyambut Nabi SAW. Terus begitu. Setelah itu dibawa lagi ke langit keberapa? Langit keempat. Di langit keempat Nabi berjumpa dengan dengan Nabi Idris, Idris. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabi Idris, salamnya dijawab. Nabi Idris menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi SAW dibawa lagi naik ke langit kelima. Di situ Nabi SAW bertemu dengan siapa? Nabi Harun, ibnu Imran. Kemudian Nabi mengucapkan salam dan salamnya dijawab. Kemudian Nabi SAW disambut oleh Nabi Idris. Kemudian setelah itu Nabi SAW diangkat lagi ke langit yang keenam. Di situ Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi mengucapkan salam dan salam Nabi dijawab. Nabi pun disambut oleh Musa. Kemudian tatkala Nabi SAW melewati Nabi Musa, mau meninggalkan Nabi Musa, maka Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis. Faqila lahu ma yubkik. Dikatakan kepada Nabi Musa, kenapa anda menangis? Apa yang membuat anda menangis? Faqala
Maka Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa mengatakan, abki, saya menangis, li'anna gulaman bu'isa min ba'di, karena ada anak muda yang diutus setelah saya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimma yadkhuluha min ummati. Ada anak muda yang diutus setelah saya yang umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Ya, makanya dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihatkan, ada nabi yang tidak memiliki pengikut, ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang, kemudian tiba-tiba ada umat yang sangat banyak, maka Nabi mengira itu adalah umatnya, ternyata itu umatnya Nabi Musa. Dan kemudian diperlihatkan lagi umat yang lebih banyak dan dikatakan hazihi ummatuka, ini umatmu Muhammad. Semuanya masuk surga, dan di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Ini jadi umatnya Nabi Muhammad itu lebih banyak masuk surga dibandingkan umat-umat Nabi yang lain, dan itulah yang membuat Musa menangis. Itu yang membuat Nabi Musa menangis. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berada di langit ketujuh karena Nabi Ibrahim itu bisa jadi adalah merupakan Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Dan makanya Abul Anbiya juga bapaknya para nabi. Ini. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu diangkat ke Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu diangkat ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 50 salatan, 50 salat. Jadi awalnya jamaah sekalian, salat fardu yang diwajibkan oleh Allah kepada baginda Nabi itu 50. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ketemu Nabi Musa lagi dan dikatakan, maza amaraka rabbuk, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nabi mengatakan, amarani bi 50 salatan. Allah memerintahkan kepada saya 50 kali salat dalam sehari semalam, 50 kali. Maka Musa mengatakan, inna ummataka la tatiku dzak, umatmu tidak akan mampu. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta untuk diringankan. Maka Nabi menoleh kepada Jibril. Akhirnya Jibril membawa Nabi lagi dan dipangkas, menjadi berapa? 10. Ketemu lagi Musa. Berapa? 10. Kembali minta diringankan. Umatmu enggak akan mampu, katamu Musa. Kembali Nabi Muhammad minta keringanan. Diringankanlah jadi 5. Ketemu Musa, berapa? 5. Kembali minta. Umatmu enggak akan mampu. Tapi Nabi mengatakan, istahyaitu min rabbi, saya malu sama Allah. Udah berulang kali minta keringanan, saya malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinni arda wa aslam, saya ridha dan saya terima. 5 udah. Dan khamsun fi khamsin, 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya seperti 50 kali. 50 kali. Pertanyaannya jemaah sekalian, 5 aja banyak yang meninggalkan, 5 aja banyak yang meninggalkan, apalagi 50. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Maka yang pertama, jemaah kaum muslimin barakallahu fikum,
Ya, tadi yang kita jelaskan bahwasanya malam Isra Mi'raj itu tidak memiliki kelebihan dibandingkan malam-malam yang lainnya. Oleh karena itu jangan kita sibukkan diri untuk menghidupkan, merayakan sesuatu yang tidak dinukilkan dari Nabi, dari para sahabat, baik itu hadis yang sahih maupun dhaif, enggak ada. Maka jangan sibukkan diri kita untuk merayakan hal-hal semacam itu, menghususkan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi dengan pada malam seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, orang-orang yang mendustakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW karena menurut mereka itu mustahil secara akal adalah orang-orang yang sejatinya meragukan kudrahnya Allah, mendustakan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, orang yang meragukan kudrah Allah, mendustakan kudrah Allah, maka dia adalah orang yang murtad, keluar dari Islam. Karena Allah itu maha mampu atas segalanya. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah mampu atas segala sesuatu. Kalau didustakan kudrahnya Allah, ya, diragukan kudrah Allah Subhanahu wa taala, lantas siapa yang mampu selain Allah, ya. Makanya sejatinya orang-orang yang mengingkari Isra Mi'raj ini adalah orang yang mendustakan kudrah Allah. Karena Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian mengangkatnya ke langit, ya, sampai langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, kemudian ke sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kewajiban salat lima waktu, ya. Kemudian selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Isra dulu baru Mi'raj, gitu kan? Kenapa enggak Mi'raj dulu baru Isra? Tapi yang terjadi apa? Isra dulu baru Mi'raj. Karena kalau Mi'raj dulu, kemudian Nabi menceritakan saya tadi ke langit pertama, ke langit dua, ke langit ketiga, dan sampai sisi Allah, mungkin orang-orang akan langsung, ya, mendustakan dan Nabi tidak bisa membalas argumentasi mereka, ya. Tapi kalau Nabi Isra dulu, ya, yaitu dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, dusta Anda wahai Muhammad, kalau memang Anda ke Baitul Maqdis, coba sifati, jelaskan kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Mampu Rasulullah untuk menjelaskannya. Kalau langit ke dunia, gitu kan, langit dunia, langit kedua, ketiga, siapa yang pernah ke sana selain Nabi Muhammad? Jadi nggak ada yang bisa menguatkan apakah benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atau tidak. Berbeda dengan Baitul Maqdis, banyak orang-orang, ya, Quraisy sebelumnya pernah ke Baitul Maqdis dan melihat Masjidil Aqsa ketika mereka berdagang ke Syam, ya, ke Syam. Jadi ketika mereka tahu Nabi Muhammad nggak pernah sebelumnya ke Palestina, nggak pernah. Jadi mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan, sifati bagaimana Masjidil Aqsa, dan Rasulullah mampu untuk mensifatinya secara mendetail. Ya, sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa, tapi Allah nampakkan di hadapan Nabi itu Masjidil Aqsa, sehingga Nabi mampu mensifatinya sampai jumlah tiangnya Nabi mampu sebutkan, ya, letaknya di mana Nabi mampu. Karena pada saat itu Nabi melihatnya langsung. Ketika menceritakannya itu Allah perlihatkan langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tidak berani lagi mengatakan Nabi Muhammad dusta, ya, karena langsung terbungkam mereka. Oh, benar, berarti Muhammad pergi ke Baitul Maqdis, bisa dia menceritakan secara detail tentang Baitul Maqdis ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, ya, Nabi SAW diperjalankan ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit, itu menunjukkan kalau tempat-tempat ini adalah merupakan tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang agung, yang juga harus dimuliakan, diagungkan oleh kaum muslimin. Makanya Baitul Maqdis itu adalah merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum dialihkan ke Ka'bah, ya. Selanjutnya, ya,
Di pagi harinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik tentang kisah Isra Mi'rajnya, maka orang-orang musyrik terbagi menjadi dua. Pertama itu musaffikun. Musaffikun itu artinya orang yang bertepuk bersorak, ya, bersorak gembira karena terkagum-kagum, heran. Makanya tradisi tepuk tangan menunjukkan hebat dan semacamnya itu diambil dari tradisi orang-orang musyrik, jamaah sekalian. Ya. Jadi kemudian yang kedua ada orang-orang musyrik yang meletakkan tangan di kepalanya sambil kebingungan. Masa Muhammad bisa dalam satu malam ke Baitul Maqdis, pagi harinya udah di sini. Jadi ada orang yang terkagum-kagum melihat hal itu sampai tepuk tangan karena Nabi mampu menceritakan kembali tadi tentang Baitul Maqdis secara detail. Ada lagi orang yang kebingungan meletakkan tangannya di atas kepala, ya. Bahkan ada orang-orang yang sebelumnya muslim murtad, ya, murtad karena imannya lemah disebabkan meragukan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dia murtad, ya. Ini, dan Isra itu sabit di dalam Al-Quran. Isra, kisahnya Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu termaktub di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Isra. Nah, makanya nggak ada yang mengingkarinya, ya, dari kaum muslimin. Kemudian adapun Mi'raj, diangkatnya Nabi SAW, ya, dari Baitul Maqdis ke langit pertama, kedua dan seterusnya sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala itu secara hadis sabitnya. Jadi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Ada seorang dai, seorang kiai itu mengingkari Mi'raj karena kesalahpahamannya. Sampai-sampai dia mengatakan, saya udah baca Sahih Bukhari, ya, bolak-balik, nggak ada itu Mi'raj, katanya. Nggak ada Mi'raj. Padahal kisah Mi'raj Nabi itu ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Dia salah paham dari perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi tidak melihat Allah secara langsung, ya, karena Aisyah mengatakan man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu, ya, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah melihat Rabbnya maka dia dusta, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya melihat dengan mata kepala. Nah, itu diingkari oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya. Karena dalam hadis juga mengatakan ya nurun anna arah, ya. Ya, cahaya, bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam hadis lau kusyifat, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, ya, yang menutupi, yang menghalangi penglihatan hamba kepada Allah, maka la ahraqat subhatu wajhi mantaha ilaihi basaruh. Maka cahaya wajah Allah itu akan membuat kita terbakar. Artinya apa? Dalam kehidupan dunia ini memang kita nggak akan pernah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Allah langsung dengan mata kepalanya, ya. Mata kepalanya. Walakin ra'ahu biqalbih, kata Ibnu Abbas, ya. Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Adapun dalam kehidupan dunia maka enggak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah menampakkan diri kepada gunung, apa yang terjadi pada gunung itu? Hancur. Hancur. Gunung yang begitu kokoh pun enggak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan manusia yang lemah seperti kita? Enggak akan pernah mampu melihat Allah secara langsung dalam kehidupan dunia ini. Kalau ada yang mengaku pernah melihat Allah, ketemu Allah secara langsung, dusta orang itu. Dusta. Tapi beda nanti dalam alam akhirat. Maka Allah akan memberikan kita kekuatan
yang berbeda dengan kekuatan dalam kehidupan dunia, sehingga kita mampu untuk melihat Allah secara langsung, dan itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, ya. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah, kata Allah. Bagi orang-orang yang beramal soleh, al-husna, surga, wa ziyadah, ada tambahan nikmat. Apa itu? An-nazar ila wajhir rahman, melihat langsung ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu puncak dari segala nikmat. Bahkan disebutkan ketika kita melihat wajah Allah, maka kita lupa dengan nikmat-nikmat sebelumnya, karena begitu nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampu kita untuk melihat wajah Allah di akhirat dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian, ya, tadi kita sebutkan ketika Nabi SAW di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, kemudian disambut, begitupun di langit kedua ketemu dengan, ya, Nabi, dan terus sampai ke langit ketujuh ketemu dengan para anbiya, dan semua anbiya itu menyambut Nabi Muhammad SAW, marhaban katanya Nabi itu, selamat datang, ahlan wa sahlan katanya. Apa pelajaran di sini? Maka disebutkan fi tarhibi ahli samawati bir rasuli dalilun ala istihbabi talaqi ahli fadli bil bishr wat tarhib was sana' wad du'a. Ya, di dalam sambutan penduduk langit kepada Nabi Muhammad SAW ada dalil yang menunjukkan dianjurkan bagi kita untuk menyambut orang-orang soleh, menyambut orang-orang mulia dengan sambutan hangat, kemudian puji-pujian, dan dengan doa, sebagaimana, ya, penduduk langit menyambut Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu contohnya adalah di antara ahlul fadli itu adalah man lahu fadlun khas, orang yang punya, ya, keutamaan khusus kepada diri kita, seperti kedua orang tua datang langsung disambut, ya, didoakan, ya, kemudian dijamu dengan cara yang betul-betul berkesan pada dirinya. Punya guru datang bertamu disambut, ya, dimuliakan dan seterusnya. Begitulah yang disunahkan. Kemudian juga tadi, ya, di langit ke-6, ya, kan Nabi SAW bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa itu pas Nabi balik memberikan nasihat. Ya, Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa nasihatnya? Irji fa inna ummata la tatik. Kembali, minta diringankan oleh Allah karena umatmu tidak akan mampu. Pelajarannya apa? Ya, kita dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan, meskipun orang ini tidak meminta untuk dinasihati, ya kan? Nabi SAW minta enggak untuk diberikan nasihat oleh Musa? Enggak. Tapi Musa punya inisiatif sendiri karena melihat ini layak untuk diberikan nasihat, ini layak untuk diberikan saran, maka Musa langsung memberikan nasihat, memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika antum melihat ada teman, ada saudara yang kiranya dia butuh nasihat, butuh saran, walaupun gak minta, kita yang harus punya inisiatif untuk langsung memberikan nasihat dan saran, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian, ya, ini faedah yang paling agung, ya, di dalam kisah Isra Mi'raj ini jamaah sekalian, yaitu tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat, ya, pada malam Isra Mi'raj, itu menunjukkan betapa urgennya, betapa mulianya ibadah ini, ya, karena Allah langsung yang wajibkan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Coba ibadah-ibadah yang lainnya, zakat, haji, puasa, itu lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi sholat
langsung diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, menunjukkan betapa agungnya ibadah salat. Kemudian juga diwajibkan ya pada malam terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika Nabi langsung berjumpa dengan Allah. Itu adalah malam terbaik bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang paling tinggi, jemaah sekalian. Di tempat yang paling tinggi ya, yang bisa digapai oleh manusia. Dan itu hanya Rasulullah yang menggapainya pada saat itu. Sampai sekarang pun hanya Rasulullah. Di tempat yang paling tinggi yang bisa digapai oleh manusia. Kemudian diwajibkan berapa di awalnya? Khamsina salatan, 50 ya. Kemudian diringankan menjadi berapa? 10. Kemudian 5. Ketika Allah Subhanahu wa taala membebankan 50 itu, jamaah sekalian, itu menunjukkan Allah cinta kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Karena Allah ingin memberatkan timbangan amalnya Nabi Muhammad dan umatnya. Semakin banyak sholat, semakin berat timbangan amal. Ya, namun Allah ringankan menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Ya, khamsun fi khamsin, 5 namun pahalanya seperti 50 kali sholat sehari semalam. Itu kalau kita jaga 5 waktu itu. Maka sungguh heran orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktunya, mengakhirkannya. Oleh karena itu para ulama ya itu mengatakan orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu adalah orang-orang hina, orang-orang buruk. Kenapa? Karena dia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim mewasiatkan kepadaku alla atrukas shalah muta'ammidan, jangan sampai aku meninggalkan salat secara sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah telah berlepas diri darinya. Ya, Allah tidak akan memberikan perlindungan dan jaminan kepadanya. Makanya orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, karena dia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jika Anda ingin melihat baik dan buruknya orang, lihat apakah dia orang yang menjaga sholat atau tidak. Karena kalau dia menjaga sholat, berarti dia menjaga hubungannya dengan Allah. Kalau dia tidak menjaga sholat 5 waktunya, berarti ini orang buruk karena merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, mereka orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang hina. Tidak layak untuk diberikan penghormatan, tidak layak untuk dimuliakan. Ya, seandainya kata mereka ada hewan ternak yang kelaparan sama ada orang yang enggak sholat kelaparan, lebih baik kasih makan hewan ternak. Kenapa? Hewan-hewan itu bertasbih kepada Allah. Ya. Jadi semua makhluk hidup, batu, pohon, hewan itu bertasbih kepada Allah. Tapi orang ini yang enggak sholat memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la hazza fil Islam liman tarakas shalah. Enggak ada tempat di dalam Islam, enggak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Seringkali ana sampaikan jamaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya dari ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafaza 'alaiha, ya barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, ya maka kana lahu burhanun ya wa nurun wa najat yaumal qiyamah. Dia akan memiliki bukti atas keimanannya, memiliki cahaya di wajahnya dan selamat kelak pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, tapi sebaliknya orang-orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat. Hitam legam wajahnya. Buru-buru bercahaya wudu aja kagak. Karena orang yang berwudu nanti akan ada cahaya di wajahnya. Ya. Min asaril wudu, dari sisa-sisa wudunya. Kemudian dia tidak memiliki bukti atas imannya dan tidak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang meninggalkan salat tadi akan dikumpulkan bersama pembesar-pembesar orang kafir. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf. Semuanya ini orang-orang kafir. Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengatakan kenapa 4 orang ini disebut tadi? Karena banyak orang meninggalkan salat disebabkan hartanya, maka dikumpulkan sama Qarun. Sibuk dengan harta dunia, dikumpulkan sama Qarun. Banyak orang meninggalkan sholat karena jabatannya, pangkatnya, dikumpulkan bersama Haman. Wazirnya Fir'aun, menterinya Fir'aun, disibukkan oleh kekuasaannya, dikumpulkan bersama Fir'aun. Disibukkan oleh pekerjaannya, perniagaannya, jual belinya, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Waliyadzubillah. Ya, jadi jangan kita menjadi orang-orang yang rugi, ya, karena meninggalkan dan tidak memperhatikan salat 5 waktu kita. Salat itu jamaah sekalian, jangankan ditinggalkan, diakhirkan dari waktu yang semestinya tanpa uzur yang syar'i itu pun dosa yang sangat besar. Makanya yang diancam di dalam Al-Qur'an bukan orang yang tidak salat aja, tapi orang yang salat. Wailun lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, yaitu mengakhirkan dari waktu yang semestinya tanpa uzur yang syar'i. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalquna ghayya. Akan ada generasi-generasi setelah mereka yang adaa'us shalah, melalaikan salat, menyia-nyiakan salat. Maksudnya apa? Mengakhirkannya dari waktu yang semestinya tanpa uzur yang syar'i. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan syahwatnya, hawa nafsunya, mengejar dunia dan semacamnya. Maka fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan dilempar ke lembah yang bernama Ghayya ini. Ya, lembah neraka yang bernama Ghayya. Waliyadzubillah. Ya, semoga kita termasuk ya orang-orang yang menjaga salat. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, artinya kita juga harus salat, kemudian keluarga kita juga diperintahkan untuk salat, bersabar di dalam menjalankan salat karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan mereka. Jadi menjaga salat itu salah satu kunci rezeki jamaah sekalian. Ya. Kemudian ya, pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari Isra Mi'raj ini adalah dalam kisah Isra Mi'raj itu menjadi filter, ya, menjadi filter yang menunjukkan siapa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian siapa orang-orang yang ragu akhirnya murtad kufur, ya. Dan orang yang pertama kali membenarkan kisah Isra Mi'raj itu siapa? Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq, yaitu orang yang pertama kali membenarkan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang-orang yang sebelumnya mukmin muslim tapi ragu kemudian murtad, meragukan kebenaran Isra Mi'raj, ya. Jadi itu merupakan filter siapa yang benar-benar kokoh dalam keimanan, siapa yang ragu akhirnya murtad meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang meragukan Isra Mi'raj pada zaman ini itu tidak jauh bedanya dengan muslim-muslim yang sebelumnya kemudian murtad. Tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik karena hakikatnya meragukan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pelajaran yang paling penting yang berkaitan dengan keseharian kita tadi apa jemaah sekalian? Ada 2 yang paling penting. Pertama, salat. Kedua, bagaimana interaksi kita bersama orang-orang soleh yang punya ya fadlun, punya keutamaan kepada kita, orang tua kita, guru kita dan semisalnya. Semoga kita bisa mempraktekannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Nggak ada pertanyaan ya insyaallah ya? Nggak ada ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.